Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa, semoga jamaah setia Bumi Sholawat senantiasa dijadikan oleh Allah pribadi yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada. Allahumma salli wa sayyidina wa atadama fi ilmillahi salat daimatan bidawami tombo adi kulima maca Quran kaping pindho salat wengi lakon kaping telu kaping papat iku ateng
kaping 5 dzikir wengi lamun salah sijine sapa bisa ngelakon insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Kajian malam ini bertema spesial mujahadah. Seminggu ini di media-media kita rame mujahadah kubro yang diselenggarakan PWNU Jawa Timur di makam beliau Al-Arabillah Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Besari Jedis Ponorogo tadi malam, yang hadir sekitar 25.000 kader. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Password malam ini tulis, tidak ada jalan yang lebih cepat ke arah kerusakan kecuali jalan orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya. Stop. Uang iku nek duwe kesadaran mas diri, terus salalan kurangi awake, insyaallah selamat. Karena mau berbenah, mau dandani, pinter nangis awake dhewe, gak sempat ngoreksi salah lan kurangi wong liya. Understand? Mujahadah dari akar kata jahadah, berarti berjuang dan bersungguh-sungguh. Berjuang dan bersungguh-sungguh. Seakar kata dengan kata jihad, berarti berjuang secara fisik. Ijtihad, berjuang secara nalar. Dan mujahadah berarti berjuang dengan olah batin. Seluruh yang hadir saya doakan dari santri-santri yang punya kecerdasan olah batin. Mujahadah adalah perjuangan atau kesungguhan dalam berbuat sesuatu. Dalam istilah tasawuf, mujahadah adalah perjuangan dan kesungguhan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah dan terus berjuang menghindari dosa. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran,
Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Tolong kalau pulang nanti dibuka surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno. Surat Al-Ankabut ayat 69 ini menerangkan janji yang mulia dari Allah kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu Allah akan memberi mereka petunjuk, membantu mereka membulatkan tekad dan memberi bantuan sehingga mereka memperoleh kemenangan di dunia serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makna jihad dalam ayat 69 ini ialah melakukan segala macam usaha untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya, juga mempertahankan agama dan memberantas kezaliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan perbuatan ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar dan memerangi hawa nafsu dalam rangka menaati perintah Allah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'dhamil jihad kalimata adlin inda sultanin jair. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang terbesar ialah perkataan yang adil disampaikan kepada penguasa yang zalim. Rawahu Tirmidzi. Mendengar hadis ini, kedua mata Abu Sa'id Al-Khudri berlinang. Cara Jawa kocok-kocok pribadi. Sering saya sampaikan, baletak air mata itu di hati, bukan di mata. Mana buktinya? Uang itu nek susah mesti metu. Ya apa nek diculek? Kula mboten nglayani wong sing sekal-sekalan. Letak air mata itu di hati. Sebagaimana sering saya sampaikan, saya membawa jamaah umroh haji. Saya terangkan untuk manasik. Pandangan pertama melihat Ka'bah, nikmatnya sangat luar biasa. Rata-rata orang mencucurkan air mata.
Setelah orang saya ajak tawaf, hilang sama saya, Gus. Sampeyan nerangno manasik jarene ndelok Ka'bah iku metu banyune. Lah kok kula mecicil mawon. Wes. Iki sing gak beres duduk motomu, hatimu. Mungkin fisikmu, jasadmu di Mekah, tapi hatimu di rumah. Nggih Gus, kula mikir dagangan. Jenenge mboten konek, mboten sambung. Jasadnya di Mekah, tapi pikirannya di rumah. Mulai nek mau haji, umroh, urusan-urusan yang di rumah selesaikan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya ibadahnya fokus, konsentrasinya penuh. Karena letak air mata itu bukan di mata tapi di hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Abu Ali Ad-Daqa, guru Imam Abu Qasim Al-Qusai berkata, Allah akan memberi fakultas batin dengan merenung dan berpikir penuh perhatian bagi orang yang berindah aspek lahiriah darinya dengan jihad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketahuilah bahwa siapa yang tidak berjuang pada awal spiritualnya tidak akan memperoleh sedikit pun dari jalannya. Merupakan kesalahan besar bagi seorang membayangkan bahwa dia akan mencapai sesuatu di jalannya atau bahwa sesuatu di jalannya akan tersingkap bagi tanpa berjihad. Syekh Abu Ali berkata, orang yang tidak berdiri dengan mantap di awal perjalanan spiritualnya tidak akan diizinkan beristirahat pada akhir perjalanannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah. Sing sapa wong setate bagus, insyaallah finishnya bagus. Nek awal perjalanan penuh kesungguhan, kehati-hatian, insya Allah akan menemukan keindahan di perjalanan akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah. Seorang wali besar pada zamannya, Ibrahim bin Adham, catat, berkata, seseorang baru akan mencapai kesalehan sesudah melakukan 6 hal. Mudah-mudahan 6 hal ini bareng-bareng dilakoni. 1. Menutup pintu bersenang-senang dan membuka pintu penderitaan. 2. Menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu kerendahan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. 3. Menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan. 4. Apa ini? Menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Melek, tapi melek gak domino. 5. Menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan. Menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jihad pada dasarnya adalah mencegah jiwa dari kebiasaan-kebiasaannya dan memaksanya menentang hawa nafsunya sepanjang waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah. Selamat kabeh. Jihad melawan kemalasan.
usah tarung karo wong liya, gak usah bacokan karo wong liya, jihad melawan kemalasan. Kate budal ngaji alasan-alasan masyaallah. Ngantuk. Harus dilawan. Sungguh tepat apa yang dikatakan beliau Imam Syafi'i bin Idris ketika menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi awak ini gak disibukkan pada kebenaran, pasti disibukkan oleh kebatilan. Pernyataan Imam Syafi'i sungguh cerdas, tepat dan benar. Karena itulah Islam menetapkan berbagai kewajiban atas setiap muslim, sehingga dapat mengisi waktunya dengan menjalankan kebaikan. Jiwa tidak boleh dibiarkan kosong dan dipenuhi kebatilan. Dengan terus melakukan kebaikan setiap waktu, jiwa akan tetap terpelihara dalam lingkungan kebahagiaan. Orang bijak telah berkata, kita tidak akan merasakan dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Singgarai cemas, itu boleh belakrak pikiran. Mau ngumpul no jikalau seandainya semunggo awak dipek mantu tarwong enak. Bareng bakar wong kepek mantu sampean ketemu pirang perkara. Jadi kita harus realistis. Jiwa itu kalau tidak diisi dengan kebaikan akan ngelantur, akan terbang kemana-mana, sehingga hidupnya tidak ada arah dan tujuan. Seluruh jamaah setiap bumi sholawat saya doakan mampu melakukan jihad melawan kemalasan. Bisa dilanjut. Orang bijak telah berkata, kita tidak akan merasakan dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Tetapi waktu luang setelah bekerja menjadi waktu yang paling berisiko. Ketika kita berada pada jam-jam luang, setan-setan kecemasan langsung datang menyerang. Pada saat itulah pikiran kita terbang kemana-mana tanpa arah dan tujuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sering saya sampaikan, saya mencekel nggih, tidak ada pengangguran dari golongan orang-orang bijak. Uang ini bijak temenan, gak ono nganggur. Karena pengangguran adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi semua orang. Pengangguran adalah santapan bagi setan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabu wa anta? Faqala na'am kuntu ara'aha ala qararitah li ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan nabi itu menggembalakan domba. Mereka para sahabat bertanya,
Dan engkau juga wahai Rasulullah? Jawabnya, ya, aku mengembalakan domba-domba milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Rawahul Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis ini mengandung petunjuk dan pelajaran bahwa nabi-nabi Allah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan keras untuk mencari nafkah dengan jalan mengembalakan domba. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa remaja menjadi pengembala domba dengan menerima upah dari pemilik domba. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis ini mengandung petunjuk bahwa Islam melarang seseorang menganggur sehingga ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta, paring kepin dikai wong awake dicet manusia-manusia silver itu bukan perbuatan yang terpuji. Maka ada rumor, alhamdulillah anak saya 5 sukses semua, yang 1 di UI. Kerja apa di UI? Ngemis lho kono. Yang 1 di BNI, kenapa? Ngemis di sana. Jangan sampai hidup kita ini menjadi beban dan tanggungan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi Islam memerintahkan setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun menjadi buruh. Sing prinsip tolabul halal, sing penting tolabul halal. Walaupun menjadi buruh. Pengangguran telah membuat rumah menjadi goyah. Karena pondasinya diisi dengan kekosongan. Dan tiang-tiangnya telah rapuh dimakan rayap kebodohan. Pengangguran telah membuat akal pikiran diisi dengan hal-hal jahat. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita disibukkan dengan keburukan. Orang-orang bijak selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Istirahatnya ia niatkan untuk beribadah. Aku tak turu, sujudku cek tenang, wiridku cek tenang. Tadi aku tidur saya niatkan ibadah. Waktu-waktu yang terlewatkan tidak luput dari kebaikan. Meskipun ia miskin harta, ia selalu sibuk dengan kebaikan. Doanya banyak, amin. Zikirnya banyak, membaca bukunya banyak, berdakwanya banyak, sholat sunahnya banyak, tilawahnya banyak. Jika tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka ia akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Sebagaimana apa yang didawuhkan beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yaqudu ahadukum an talabil rizqi wa yaqulullahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dahaban wala fiddah. Ini Sayyidina Umar. Diterjemahkan nggih? Janganlah seseorang di antara kamu berdiam diri dari mencari rezeki, lalu berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan mencurahkan emas dan perak kepada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari wong Jawa gak ono udan duwe.
Gak ana udan Mas. Nek kepingin oleh rezeki ya kudu diikhtiari akas nyambut wong nabine mawon gelem angon wet umate santet arep-arep dikei wong harus bergerak maju. Sepanjang sejarah tidak pernah ada hujan emas dan perak dari langit. Rezeki harus diikhtiari dengan semangat bekerja. Prinsip yang penting halal, walaupun menjadi seorang buruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur-syukur sama jadi direktur kabeh. Ane kabeh dadi direktur, sapa karyawane? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ini mengandung pelajaran bahwa orang yang duduk sambil berdoa meminta diberi rezeki adalah orang yang melakukan perbuatan tercela. Karena langit tidak akan menurunkan emas dan perak kepada dirinya tanpa mau bekerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam tidak membenarkan seseorang sekedar berdoa tanpa mau bekerja, tetapi berharap mendapat rezeki dari Allah. Sebab Allah tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit diberikan kepada manusia tanpa usaha dari yang bersangkutan. Artinya Allah memberikan rezeki kepada manusia melalui usaha keras. Itu sendiri dengan melaksanakan kegiatan usaha sungguh-sungguh secara halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kata lain, orang yang hanya duduk diam dan menganggur tidak layak meminta rezeki kepada Allah sekalipun ia terus-menerus berdoa. Jadi manusia harus bekerja keras terlebih dahulu, kemudian disusul dengan berdoa agar mendapat rezeki yang diinginkan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk cerdas, gak tahu ana udan emas, udan perak teko langit. Insyaallah gak oleh nganggur, ya Allah 500 gram ya Allah. Nek kepin situ emas 500 gram, ya kudu akas cerdas nyambut disyariati. Lho. Tol perak gempol. Iku tenaga ahli teko Korea. Pemborongi kula jeeling PT RCA. Manajere pemborongi wong Korea mau duting-duting tok. Begini, begitu, Abdul Ghani, dodol batu. Bayarannya larang. Manajer. Sing ngangkat pasir, insyaallah, sing ngorok-ngorok, iki wong tulangan. Bayarannya murah. Apa yang membedakan manajer dengan kuli ini? Yang membedakan adalah ilmu. Selain ilmu, kelas kuli ku dibayar krono akase krono rusoe. Lah ngeten ta? Tapi nek kelas manajer, kelas direktur, iku teko ilmune. Wong kuli lah gak direktur, ke sana, sapa sing ngengken. Harus tahu posisi dirinya. Mengapa direktur banyak gajinya, kuli murah gajinya? Yang membedakan adalah mulai sampean gak apa-apa lah, masih gak sarjana gak apa-apa. Tapi anak putus sampean siapno. Jadi dokter semua. Minimal dari SAG, sarjana alam gaib. Minimal ini.
cek iso ngimami tahlil ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah, lebih-lebih di zaman tadi kita. Sampeyan ro Shopee ya. Non? Shopee COD lho. Niku apa menjadi keinginan sampean bisa direkam sama Shopee sana. Oh. Nek Gus Ali pesenane rata-rata madu tongkat ali. Iku daftare duwe. Dadi seluruh masyaallah konsumen ku tahu, iki senengane jamu. Iki senengane masyaallah bumbu-bumbu penyedap masakan, tahu semuanya. Teknologi ini sudah dikuasai mereka. Saya punya estimasi, punya perkiraan, mal-mal besar 5 tahun tutup semuanya. Kalah dengan ini. Sampeyan tahu Lajada? Temenan nah. Sampeyan pesen apa di Lajada tinggal klik aja. Sampai jimat itu duwe Lajada. Sampeyan cacanggo. Saya membutuhkan jimat pelarisan. Metu, Pak. Ono akeh, ono apa. Lagi wis. Dunia sudah berubah. Sallallahu Muhammad. Nek ben jimat namanya dukun, nek diraja, nek didusi kembang ngono. Saiki bisa. Saya butuh jimat, metu. Ono akeh apa metu. Jadi sampean cek. Omong iki sampean cek bener apa mboten. Sampe tak uji dhewe, saya butuh jimat, metu Pak. Ono akeh Sleman. Insyaallah ono keris kala munyeng. Niki sing wedi kula kala munyeng. Ilang koloe kali munyenge. Lah iki nek sampean mboten siap menghadapi kenyataan iki, tergolong sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati gak usah. Nang mal-mal gak usah, cukup di sini dah. Butuh bojone ayu, butuh wedak sing sedep. Oh, minyak anti ketombe. Betul. Lajada iki. Sama jimat iku mesenono. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki meneh-meneh dukun-dukun lah kukut kabeh. Kukut. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang wali besar pada zamannya Dhunnun al-Misri mengatakan, kerusakan memasuki diri manusia dikarenakan 6 hal. Muga-muga selamat Allah kabeh. Amin. 1. Mereka memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal untuk akhirat. Jadi amal sa-amal dijempokno urusan donya. Ya iki rusak iki, Pak. Golek kanca diukur donya, sembarang diukur donya. Mereka memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal untuk akhirat. Orientasi akhirat di mboten enten. Kabeh amal orientasine itu golek mantu kurane donya. Insyaallah. Istilah wong Jawa golek sendenan. Golek sendenan sing bapu masyaallah. Akhire wurung senden sido kebayuan. 2. Tubuh mereka diperbudak oleh nafsu mereka. Insyaallah ada nafsune dadi panglima. Tubuh ini diperbudak.
Tiga, mereka tidak hentinya mengharapkan perolehan duniawi bahkan menjelang ajal. Sing digoleki donya, sampai katene mati wis yani oleh donya. Ono ah. Ono ah. Bukan sekedar ono ya iki sing ngunsung. Mereka tidak henti-hentinya mengharapkan perolehan duniawi bahkan menjelang ajal. Ati bahasa ontek awak sing digoleki donya sampai wis katene mati ngene. 4. Mereka lebih suka menyenangkan makhluk bukan mencari ridho sang pencipta. Pokoknya amal sawan, pokoknya makhluk senang. Bukan mencari ridho Allah Subhanahu. 5. Mereka menuruti hawa nafsu mereka sendiri dan tidak menaruh perhatian cukup kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Mereka membela diri dengan menyebut beberapa kesalahan, kelemahan kaum muslimin masa awal, serta menutupi kebaikan-kebaikan kaum muslimin awal tersebut. Jadi cirine wong sing rusak iku seneng nyalano pendahulunya, merasa dirinya yang lebih Muga-muga seluruh yang hadir insyaallah dibimbing oleh Allah, cerdas dalam mawas diri, tidak menyalahkan generasi-generasi sebelumnya, mengubur prestasi-prestasi generasi sebelumnya, tapi justru meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, bisa dilanjut. Sing umure wis kepala 5, ono iki kepala 5. Kepala 6. Sing nek adzan. Gembret pisan kepala 6. Aku krungu waduh. Wong ora sing adzan. Dadi wong nek wis kepala 6, suarane ku pun berubah. Nah, iku minangka pertanda. Insyaallah tidak ada yang abadi di dunia ini. Lah ngoten ta? Insyaallah muga-muga sedaya diselametno karo Allah. Tambah umure, tambah nata dzikire. Tambah umure, tambah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man inda rajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.